Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PowerPoint Podcast pada siang hari ini. Buat teman-teman, terima kasih sudah menghadiri podcast kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya sebagai moderator, nama saya Raditya Dimas Librawan dari kelompok PowerPoint ini. Terus ada moderator 2, yaitu Amelia MN. Dipersilahkan perkenalkan diri. Ya, dengan saya Amelia Maslakunaila dari kelompok PPT. Oke. Selanjutnya ada moderator yang ketiga, yaitu saya yang ketiga, Sinta Dwi Anggraini. Oke. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup umum lah ya, yaitu menggali karakter teman sekelompok dan juga membangun chemistry antar teman itu sendiri gitu. Nah, yang pertama siapa nih, Mel? Yang pertama ada itu Rizky. Apa ada orangnya di sini, Rizky? Halo, bisa langsung on mic? Halo, ya ada. Oh ya, Amel. Oke, Amel. Menurut kamu nih, ini kan topiknya tadi membangun chemistry dan juga seputar karakter. Nah, yang dalam pikiranmu itu apa dari topik tersebut itu? Yang pertama kali muncul dalam pikiranmu gitu. Gimana? Maaf, tadi sinyalnya agak jelek. Oke, gini, ini kan topiknya menggali karakter dan juga membangun chemistry antar teman di kelompok PPT ini kan. Nah, yang terbesit pertama kali di pikiranmu itu apa gitu? Bisa jelasin ke teman-teman nggak? Halo Amel. Oke, membangun Iya. chemistry ya. Tentunya kalau di pikiranku sih ya, kita harus saling kenal dulu ya, biar ada chemistry itu kan harus saling kenal dulu. Terus ya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Ini kan kita saling tanya yang berhubungan dengan kepribadian masing-masing, biar lebih saling mengenal gitu. Oke, ada pertanyaan nih buat kamu. Mengenai ini kan pada saat ini kan kita kuliah online gitu kan. Headsetku rusak ya, Mas. Gimana? Macam mana nggak, Mas? Enggak, ini bentar saya. Gini, Amelia, saya ulang ya. Ini kan baru kuliah daring gitu kan, belum pernah ketemu satu sama lain, ya. Iya. Ada nggak sih hal yang sampai saat ini yang bisa kamu banggakan gitu, yang kamu bangga banget udah ngelakuin itu? Untuk saat ini sih ya, hal yang paling aku banggakan menjadi bagian dari mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur ini sendiri ya kalau menurut aku. Keren. Karena perjuanganku buat sampai di titik ini tuh juga benar-benar luar biasa gitu ya. Kalian juga sih ya sepertinya harus bangga menjadi mahasiswa UPN Jawa Timur. Tuh, teman-teman. Oke, sekian lah ya beberapa pertanyaan dari aku, mungkin nanti bisa lanjut ke teman yang lainnya gitu. Terima kasih ya Amelia. Oke. Nah, lanjut Amel. Nah, selanjutnya di sini saya ingin bertanya kepada Erwin. Pertanyaannya itu seputar tentang topik chemistry atau kecocokan dalam satu tim. Bagaimana sih menurut kamu cara untuk membangun sebuah topik percakapan bersama seseorang yang baru kamu temui agar tercipta sebuah chemistry atau kecocokan dalam satu kelompok itu? Untuk Erwin, silakan menjawab. Oke, saya akan menjawab. Dalam membangun chemistry, kita harus perkenalan satu sama lain. Dan untuk mencari topik, ya kalau mencari topik itu kita perkenalan lah
terlebih dahulu. Terima kasih. Sama-sama. Hai, jadi seperti itu ya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya untuk siapa nih, Sinta? Jadi selanjutnya ini pertanyaannya buat Adi. Nah, ini nih pertanyaannya. Gimana sih cara kamu untuk mengatasi rasa malas itu yang ada di diri kamu sendiri? Untuk Adi. Ya, ya sayang. Ya sebenarnya malas itu manusiawi ya. Semua pasti merasakannya. Tapi ya harus dilawan. Contohnya bila misal kita ada tugas, kita dapat tugas, langsung saja buat gambaran. Kita mau mengerjakannya gimana. Setelah sekiranya ada waktu luang, langsunglah gambaran itu dituangkan, kemudian dikerjakan hingga selesai. Begitu sih, jangan ditunda-tunda lah. Terima kasih. Oh, jadi kalau ada tugas langsung dikerjakan gitu ya? Ya, kalau ada waktu luang. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 4. Adit. Siapa nih, Dit? Oke, lanjut ada Mas Irsyad. Sini, Mas Irsyad. Ya Mas, Ya saya. Oke, Mas Irsyad. Mas Irsyad ini kan udah berkontribusi banyak lah ya di kelompok PowerPoint ini. Seperti halnya kayak ngedit video kemarin Mas Irsyad, terus bikin background ini Mas Irsyad gitu. Nah, Ya. kalau semisal kan berarti udah banyak lah ya yang Mas Irsyad lakuin ini ke kelompok ini. Kalau dibanding teman-teman gitu, Mas Irsyad kayak jengkel apa gimana gitu nggak? Oh, tentu tidak. Saya sangat sayang sekali Oh, terhadap oke. kelompok saya. Oke. Kenapa gitu? Bisa gitu? Nggak kayak marah gitu. Aku kabeh. Gimana? Oh, enggak. Saya juga suka melakukan ini, jadi biasa Oh, aja. oke. Bentar, ada lagi pertanyaan. Oke, ini seputar Irsyad itu pro loh. Irsyad itu pro banget dalam ngedit. oh iya, pro. Seputar membangun chemistry antar teman satu kelompok nih, Mas Irsyad. Gimana sih caranya adaptasi dengan teman-teman baru, terus lingkungan baru gitu? Gimana tuh? Mungkin nge-lag ya deh. Oh iya Mas. Aman ya? Oke. Halo. Aman. Gimana Mas? Aman. Ya tadi gimana caranya beradaptasi dengan lingkungan baru, terus teman-teman baru gitu. Oh, kalau menurut saya, kalau mau beradaptasi dengan lingkungan baru itu, mungkin kalau di kelompok ini ya mencari kesamaan antar anggota kelompok lain. Jadi nanti dari kesamaan itu bisa lebih akrab lagi. Jadi adaptasinya dari orang satu ke orang lain itu lebih gampang gitu. Atau nyari kesibukan yang sama lain gitu. Jadi kalau mau akrab enak. Gitu Oke, sih. berarti tadi mencari kesamaan ya antar teman. Ya, seperti Oke, itu. sekian. Mungkin itu aja apa pertanyaan dari aku. Nanti bisa Ya, tanya-tanya lagi ya kapan-kapan. ya. Makasih ya Mas Ya, Yusuf. ya. Oke, lanjut. Ada siapa nih, Mbak Amel? Nah, selanjutnya ada pertanyaan untuk Raffi nih. Raffi, menurut kamu bagaimana sih cara belajar paling nyaman buat kamu? Kalau buat aku sih belajar yang paling nyaman yaitu di dalam kamar dan sepi. Karena kalau nggak sepi itu bisa fokusnya terpecah. Jadi nggak konsentrasi ke apa yang kita kerjakan. Dan juga harus di atas duduk di bangku. Kalau nggak duduk di bangku nanti kalau saya tidak bisa fokus. Ya, gitu aja. Oke, ini selanjutnya dari Sinta.
Nah, pertanyaan selanjutnya nih dari Aldam. Untuk Aldam. Gimana sih cara kamu untuk menyeimbangkan antara ibadah dengan kuliah gitu? Tes. Masuk kah? Menurut saya, untuk menyimbangkan kuliah dengan beribadah pastinya yang paling penting itu manajemen waktunya ya. Kita harus bisa manajemen waktu, membagi waktu antara kuliah dengan ibadah. Caranya yang paling ampuh itu ibadahnya itu tepat waktu. Jadi ibadahnya waktu awal-awal waktu sehingga tidak mengganggu waktu-waktu kuliah. Itu sih kalau menurutku. Harus pinter-pinter manage ya berarti ya. Kalau waktunya sholat gitu. Ya, benar-benar. Untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, ini ada Mbak Asih. Ada orangnya di sini? Bentar. Oke, sepertinya nggak ada ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada Mas Sabda. Halo. Halo. Oke, bentar. Ini Mas Sabda. Ada pertanyaan gini. Kita kan kuliah daring. Nah, Ya. tentu di sebelum waktu daring itu, misal startnya jam 7, itu kan ada kayak sisa waktu luang gitu kan. Selain mempersiapkan diri buat daring itu, kamu sukanya ngapain gitu? Ini terlepas dari topik itu tadi ya. Oh, iya. Biasanya kalau sebelum kegiatan kuliah-kuliah gitu biasanya saya itu suka mendengarkan lagu yang rileks atau menyenangkan. Itu biasanya untuk mengosongkan pikiran yang biar nanti ilmu yang didapat itu bisa dapat maksimal. Oh, itu sih. Berarti dengerin lagu ya? Oke, maaf jaringan saya. Berarti tadi dengerin lagu kegiatannya, gitu ya? Oke. Lanjut, ada siapa nih, Mbak Amel? Selanjutnya ada Aji nih. Nah, pertanyaannya itu sebelum KBM dimulai, mandi dulu apa sarapan dulu? Atau tidak sarapan? Terima kasih, Mbak Amel. Kalau saya sih lebih ke sarapan dulu ya. Karena kalau menurutku, kalau mandi dulu baru sarapan, ya buat apa sikat gigi gitu kan. Ada lagi Mbak yang ditanyakan? Ya, selanjutnya saya mau tanya nih sesuai dengan topik membangun chemistry satu kelompok. Menurut kamu, hal sederhana apa yang pernah kamu lakukan terhadap seseorang yang tidak kamu kenal tapi kamu masih ingat sampai saat ini? Ya, silakan dijawab. Halo Mas Aji. Ya mungkin lanjut aja Mbak Amel ya. Iya. Kayaknya tidak. Jaringan mungkin, jaringan. Ya. Lanjut. Ada siapa nih? Jadi ini buat pertanyaannya buat Andika. Nah, Andika, kan sekarang lagi tren tuh kayak me time, waktu sendiri gitu. Apa sih waktu kamu buat me time itu apa yang kamu lakuin? Andika? Halo, ya. Dengeran nggak? Dengar. Nah, yang saya lakukan ya menghibur diri, kayak nonton hobi film, gitu. Gimana ya, main gitar gitu, lakuin hobi. Nonton film apa gitu mungkin? Ya, action gitu, trailer gitu. Ya setelah kayak nonton film gitu, yang kamu rasain apa? Kayak bahagia atau tenang? Ya, bahagia terkadang ya dapat motivasi apa gitu. Dapat mengurangi stres ya juga ya? Iya. Oke. Udah cukup pertanyaannya. Selanjutnya Mas Radit.
Oke, ini ada Mas Akil. Halo Mas Akil. Iya, Mas. Oke, ini kembali ke Bentar. topik lagi. Tadi topiknya udah dijelasin kan, menggali karakter dan juga membangun chemistry antar teman satu kelompok gitu. Saya mau tanya, kalau semisal satu kelompok nih, terus ada yang kayak pasif atau pendiam gitu, menurut Mas Akil itu enaknya diapain atau harus diapain gitu? Mungkin bisa diajak ngobrol gitu, Mas. Oke, diajak Atau ngobrol. bisa minggu sekali buat Zoom kayak gini, pertemuan gitu. Oh, Diajak berarti ngobrol cuma gitu sih. ngobrol-ngobrol doang gitu ya? Ya, Terlepas dari tentang tugas-tugas tugas gitu. juga bisa. Oke, Gitu sih. ada pertanyaan lagi, bentar. Ini terlepas dari topik, ada nggak sih kayak hal-hal yang pengen kamu perbaiki di hidupmu ini? Kayak masa lalu habis ngapain gitu? Tentunya ada sih, Mas. Oke. Yang pengen aku lakuin sekarang itu kayak gini, Mas, apa? Menantang diriku sendiri. Nah, yang aku maksud itu kayak Bentar. mendorong aku Nih nantang berantem apa? enggak Oh, oke. kayak Salah berarti. mendorong diriku buat ngelakuin hal yang sebelumnya itu belum pernah tak lakuin, Mas. Oh, oke. Ya, entah itu sebenarnya pengen sih tak lakuin, tetapi kan biasanya saya itu takut salah, nggak berani, malu atau semacamnya gitu loh, Mas. Nah, di sini Oke. tuh saya tuh pengen buat bisa ngelakuin hal-hal yang sebelumnya nggak berani saya lakuin gitu. Terus Contohnya kalau kayak gimana tuh? contohnya kayak misal bertanya gitu kan ada tanya jawab gitu loh dari dosen atau dari teman-teman gitu, kadang ada yang pengen tak utarain tapi takut salah gitu, Mas, yang Oke. tak utarain atau takut menyinggung juga gitu loh. Berarti Terus cari pengalaman baru gitu ya? ya, terus kalau Oke. masalah perubahan sih ini sih di kebiasaan sehari-hari. Saya pengen kayak sholat itu bisa tepat waktu. Soalnya kadang-kadang biasanya duhur itu sholat jam 1:30 kayak gitu sih, Mas. Oh, Terus tidur juga pengennya itu tepat waktu, bangun juga bisa tepat waktu gitu. oke. Terus ini sih apa? Saya itu pengen setiap hari itu baca Al-Quran minimal itu 15 menit lah. Soalnya masa main HP berjam-jam bisa tapi baca Al-Quran 15 menit Benar. jarang gitu loh. Mantap. Itu sih yang pengen tak ubah gitu loh, Mas. Oke. Mantap sih. Ini Ada lagi, Mas? menginspirasi juga sih. Mungkin itu aja ya dari aku ya. Terima kasih Mas Akil ya. Iya, sama-sama, Mas. Oke. Lanjut ada siapa nih, Mbak Amel? Selanjutnya ada Oki nih. Nah, pertanyaan untuk Oki, aku mau tanya nih, semisal kamu diharuskan untuk satu kelompok dengan orang yang nggak kamu suka, bagaimana kamu mencoba untuk membangun sebuah chemistry agar kelompok kamu itu bisa tetap kompak tanpa ada rasa saling tidak suka atau perpecahan di dalamnya? Oke, kalau dari saya sendiri sih, ya udah Mbak, ngikutin aja gitu Mbak. Kalau saya sih ya, seenaknya dia aja gitu. Soalnya saya, ya udah saya gini Mbak. Menerima gitu ya, lapang dada. Ya udah, Terima aja. dinikmatin aja gitu. Jadi kamu tipe yang suka mengalah gitu ya? Oh pastinya dong. Oke. Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke. Dan selanjutnya ada siapa nih, Mbak Sinta? Ini berhenti apa lanjut? Lanjutkah? Kurang dikit ya Zoom-nya. Enggak. Lanjut. Ada siapa nih? Mungkin Mas Mahen ya. Mas Mahen, Mbak Ya, Sinta. untuk selanjutnya Mas Mahendra. Nah, ini nih. Gimana sih caranya biarkan tugas kuliah itu banyak banget ya. Sehari itu mungkin bisa 2 atau sampai 3 gitu kan. Apalagi kita ada ospek.
Gimana tuh caranya biar tugasnya nggak sampai numpuk-numpuk gitu? Ya, kalau dari saya kita bisa mencatat tugas tersebut ya. Ketika kita diberi tugas entah dari dosen atau panitia ospek karena kita masih ospek ya, itu kita bisa mencatatnya biar nanti nggak ada yang lupa gitu. Kalau tugasnya berkelompok, mungkin kita bisa dikoordinasikan antar anggotanya dan bisa kita targetkan juga kapan selesainya. Untuk to-do list, untuk berikutnya kita bisa membuat to-do list harian. Kita bisa mencatat hari ini tuh mau ngapain, atau hari ini tuh mau mengerjakan tugas apa. Jika kita udah mencatat tugas dan detailnya kapan, maka itu akan mempermudah kita dalam membuat to-do list harian. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Mas atas tips-tipsnya. Mungkin anak-anak bisa mencontoh gitu. Terima kasih. Kembali ke Mas Radit. Oke, ini ada Mas Hilmi. Bentar. Cek, masuk nggak? Masuk. Bentar. Nah, Mas Hilmi nih. Ngomong-ngomong soal kuliah, kalau sudah wisuda nanti atau sudah lulus itu, apa yang pengen kamu lakuin pertama kali selain kayak nyari pekerjaan kayak biasanya gitu? Ada nggak sih tujuan-tujuan lain gitu? Tujuan utamanya sih kalau udah lulus ya pasti kan nyari kerjaan ya Mas. Ya kalau persiapan lainnya sih misalkan apa setelah lulus nanti bisa apa meningkatkan skill-skill kita gitu buat persiapan ke depannya gitu Mas. Oke, Yang soal mempersiapkan skill-skill itu ada nggak sih kayak hal-hal yang harus dilakuin gitu? Halo, cek. Maaf, tadi jaringan. Saya ulangi ya. Iya. Kalau Iya. kalau soal mempersiapkan skill-skill tadi ya, itu ada nggak sih kayak hal-hal yang harus dilakukan gitu buat nyiapin skill-skill tadi itu? Ya itu tadi Mas kayak misalkan apa di bidang kita tuh ahlinya di mana, berarti kan kita harus lebih memperdalam di bidang itu. Oke. Iya. Oke, mungkin itu aja ya pertanyaannya. Iya. Oke, terima kasih ya Mas Hilmi ya. Ya, terima kasih. Oke, lanjut ada siapa? Mbak Amel? Selanjutnya pertanyaan buat Firhani. Apa saja yang akan kamu lakukan selama kuliah di UPN? Apa kamu akan menjadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, atau kura-kura, kuliah rapat, atau gimana nih? Ya, pasti yang pertama fokus buat belajar, buat dapat IPK yang baik ya. Terus menambah relasi, gabung ke organisasi Ormawa, terus kalau bisa ikut UKM, terus nanti kan semester 5 ada program baru kan MBKM, ya kalau bisa nanti sekalian ikut itu juga. Terus udah itu aja. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Kemudian selanjutnya ada siapa nih? Sinta. Mungkin terakhir ya ini. Terakhir ya ini ya? Iya, terakhir kayaknya. Buat Mas Kanendra. Nah, kita kan masih maba nih, mahasiswa baru. Banyak banget kenalan kayak kakak tingkat, terus teman-teman baru dari banyak daerah gitu ya kan. Gimana sih caramu buat berkenalan dengan orang baru gitu? Langkah awalnya itu gimana gitu, bisa mengakrabkan diri? Mas Kanendra? Kalau menurut saya sih ini mungkin langkah awal mungkin lebih percaya diri ya, karena beberapa orang itu malas berkenalan karena mungkin kurang percaya diri dengan tubuhnya atau tentang apa. Mungkin itu pertama. Mungkin kedua, lebih menunjukkan kalau dia itu akrab sama orang lain. Jadi orang lain itu melihatnya oh ini akrab, cocok bikin pertemanan sama dia.
Itu sih. Oke, kalau boleh nambahin ini, saya mau nambahin pertanyaan. Kan semisal kita masuk di kelompok baru, ya kan? Kayak kemarin lah. Gimana sih caranya kayak buka topik pembicaraan baru gitu kan, sedangkan kita belum saling kenal satu sama lain gitu. Gimana Mas Ken? Kalau saya pribadi itu sebenarnya kalau buka topik ya sebenarnya cukup dengan nanyain tugas atau beberapa kelengkapan biar sedikit itu nanti biar agak kenal dikit lah dengan nanya-nanya segitu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Itu tadi pertanyaan terakhir. Makasih ya Mas Ken ya. Oke, seru-seru ya ternyata ya, banyak di pikiran mereka beda-beda, seru. Mungkin bisa ditutup aja nih. Kreatif sih pertanyaannya. Iya. Banyak tips juga kan dari sini. Dari yang manage waktu, terus juga kenalan gitu, gimana caranya kenalan sama orang baru. Gimana buka topik gitu. Terus harus berani tanya juga itu. Betul. Mungkin sekian ya podcast pada siang hari ini. Udah ini. Jika ada kesalahan, sekian ya. Iya, mungkin bisa ditutup Mbak Sinta ya. Moderatornya Ya, sekian podcast dari PowerPoint. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Sinta Dwi Anggraini selaku moderator dengan kerabat saya. Saya Raditya Dimas Indriawan. Dan saya Miriam Astakunaila. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye.